Malam Sobat Gobris, bertemu dengan saya Lukman Arif, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Prodi Ilmu Komunikasi di acara Gobris, Ngobrol Bareng Analis. Topik kita malam ini yaitu kenal dekat profesi analis administrasi publik. Dan sekarang sudah bersama saya saat ini salah satu dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memiliki pengalaman sebagai analis administrasi publik dan mengampu mata kuliah perencanaan pembangunan dan administrasi pembangunan. Ibu Anggraini Puspedaning Tias, sarjana administrasi publik, Magister Administrasi Publik. Selamat malam Ibu Anggra. Ya, selamat malam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya dan juga teman-teman Ngobris malam ini. Kita langsung saja menuju ke topik ya Ibu. Iya, oke. Ngomong-ngomong soal administrasi publik, apa sih Bu, apa yang dimaksud dengan administrasi publik itu sendiri? Ya, terima kasih Mas Lukman Arif. Mohon maaf untuk suaranya mungkin agak noise ya. Iya, Saya jawab langsung ya. Untuk administrasi publik sendiri, ruang lingkupnya itu ilmu sosial yang mempelajari ilmu-ilmu kepemerintahan, ya tentang birokrasi, tentang masyarakat seperti itu. Jadi ruang lingkupnya lebih ke pemerintahan, ilmu yang mempelajari tentang legislatif, yudikatif dan lainnya gitu. Oh, jadi semuanya tentang manajer ya, manajerial. Ya. Terus tentang dokumen negara atau mengatur negara seperti itu ya Bu, kurang lebihnya. Ya, betul. Baik Bu, untuk perbedaan antara administrasi publik dengan administrasi negara itu kurang lebihnya apa ya Bu? Karena ini kurang lebihnya ini masih simpang siur nih, administrasi publik itu apakah sama sih dengan administrasi negara sendiri? Ya, sebenarnya ada sedikit perbedaan sih. Kalau dulu kan penamaannya administrasi negara ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya dinamika yang ada di lapangan, jadi administrasi negara itu berubah menjadi administrasi publik. Nah, kalau yang administrasi negara itu sendiri sih ruang lingkupnya lebih sempit ya daripada administrasi publik. Lebih ke bagaimana sih tata kelola pemerintahan. Jadi bagaimana sih seperti yang tadi singgung oleh Mas Lukman ya. Jadi manajerialnya di internal pemerintahan itu sendiri. Tapi kalau di administrasi publik itu lebih luas konteksnya. Jadi tidak hanya pemerintahan itu sendiri, tetapi juga aktornya itu sudah banyak, masyarakat itu sendiri, kemudian ada sektor swasta, ada LSM, kemudian akademisi dan seterusnya. Itu jadi lebih luas. Jadi lebih luas ya Bu untuk administrasi publik sendiri, ruang lingkup administrasi publik. Ya, betul. Dari pengalaman Ibu nih yang saya baca. Ya. Dari pengalaman Ibu yang saya baca ini seorang analis administrasi publik. Kira-kira berapa lama pengalaman Ibu menjadi profesi sebagai analis administrasi publik itu? Ya, jadi dulu sewaktu saya masih belajar ya di bangku kuliah, teman-teman, kebetulan saya masuk di lab ya, di labnya perencanaan pembangunan, yang mana juga ada kerjasama dengan pemerintah. Nah, di situ secara tidak langsung saya diberikan amanah oleh dosen untuk sebagai analis perencana pembangunan. Nah, di situ saya belajar tidak hanya dari textbook gitu ya, tapi saya terjun langsung di lapangan. Yaitu mulai 2014 sampai dengan 2019, sekitar berapa tahun ya itu ya? Sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun ya. Itu sih Mas. Jadi
Dari universitas apa Bu? Kalau boleh tahu Bu? Ya, saya dulu kuliah di Brawijaya, di Malang. Oh, keren ya Bu. Itu universitas bergengsi juga di Indonesia. Ya ya, kalau dilihat dari rankingnya sih ya. Rankingnya ya, universitas bergengsi juga ini Bu. Jadi Ibu menjadi seorang anak lab ya Bu, anak lab, Ya. anak lab atau gimana Bu? Saat itu pas jadi bekerjasama dengan pemerintah pada tahun itu, Ibu jadi seorang apa ini Bu? Ya, atau masih seorang mahasiswa atau sudah lulus menjadi mahasiswa Bu? Ya, oke. Jadi pertanyaan itu bagus ya. Jadi kadang-kadang saya ditanya, waktu itu masih kuliah atau sudah lulus terus direkrut gitu. Sebenarnya masih kuliah, kemudian ada project, tapi itu lepas dari mata kuliah ya, tidak ada SKS-nya dan lain-lain. Tapi kalau selepas tahun 2000 berapa ya, saya lulus 2014. Itu saya terlepas dari bangku perkuliahan, jadi sudah lulus, kemudian saya lanjut S2 tahun 2016, jadi saya sambil kerja, jadi tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Kalau di sini kan ada SKS-nya ya, jadi kayak seperti ini kan sebenarnya mata kuliah lab. Nah dulu kalau di tempat saya, karena saya bukan jurusannya jarang sekali ada yang masuk lab gitu ya, jadi itu menurut saya sebagai peluang gitu ya, peluang ya, saya peluang. Bisa mengaplikasikan ilmu saya secara langsung secara realita, apalagi bekerjasama dengan pemerintah gitu ya Bu, pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini Bu? Ada yang pemerintah daerah, ada yang pemerintah pusat, tapi kebanyakan pemerintah daerah sih. Keren ya Ibu, masih menjadi mahasiswa ini sudah bergelut atau bekerjasama dengan pemerintah ini bisa menjadi contoh nih untuk mahasiswa yang lain. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder. Untuk belajar itu tetap kita ini harus yakin dan percaya diri. Dari topik kita soal analis ya, ngobrol dengan analis. Analis itu tuh apa sih Bu? Apa yang dimaksud dengan analis administrasi publik itu sendiri? Lebih ke spesifik pekerjaannya ya, mungkin ya. Ya kalau beda ya analis di ilmu sosial sama di science, di teknik gitu. Kalau di ilmu sosial sendiri biasanya kan kita main data, kita main informasi dari dari lapangan gitu kan. Nah kalau saya sendiri sih sebagai analis perencana di situ membentuk sebuah program dan kegiatan yang mana itu untuk kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang seperti itu. Jadi analisnya itu lebih ke kita menganalisis data menggunakan metode-metode tertentu, kemudian nantinya dibuatlah sebuah program dan kegiatan. Gitu sih. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mas Lukman. Jadi itu seorang analis itu, analis di administrasi publik itu mengelola data, menganalisis atau memecahkan masalah ya. Jadi analis itu memecahkan masalah gitu ya Bu. Dari permasalahan-permasalahan kalau administrasi publik kan misalnya ke negara ya Bu, ke daerah misalnya, masalahnya apa ini. Jadi seorang analis ini di administrasi publik ini memecahkan masalah ya di daerah itu. Seperti itu ya Bu kurang lebihnya. Ya betul. Ya. Mencari solusi juga sih. Solusi. Ya. Jika seorang analis ini profesi yang nggak main-main ya Bu, atau nggak sembarangan orang juga bisa menjadi seorang analis. Apa saja kriteria agar dapat menjadi seorang analis administrasi publik? Oke, sebenarnya semuanya bisa jadi seorang analis ya, tergantung bidang kita masing-masing gitu. Ya mungkin kalau saya kan minatnya atau mungkin
spesifikasi bidang yang saya pelajari sih di situ ya, di perencanaan pembangunan. Mungkin yang lainnya seperti Mas Lukman mungkin di broadcast Di media ini, Bu. di media, nah kayak gitu. Media-media. Ya, nah itu kan spesifikasi bidangnya sudah beda kan. Mungkin bahasanya bukan analis tapi mungkin konten kreator atau apa gitu. Nah, ruang lingkup untuk analis sendiri memang pekerjaannya kan berbasis data sama informasi. Ya, kalau menurut saya nggak ada spesifikasi khusus sih siapa yang harus bisa menjadi analis. Pokoknya paham metode dan paham ruang lingkup bidang kita, itu sih. Oh, Gitu sih. lebih ke mungkin lebih ke apa sih yang harus kita dapat, maksudnya yang kita punya gitu, maksudnya yang harus misalnya kayak kita ini harus rajin atau kita ini harus giat atau rajin gitu, Bu. Kriterianya itu yang spesifik itu apa ya, Bu? Oh ya, kalau menurut saya harus kuat mental karena kita pastinya dikejar oleh waktu ya, target dan tuntutan dari masing-masing pemerintah daerah pasti memiliki kriteria yang berbeda-beda tentunya. Kalau saya misalnya kerja waktu itu di Kabupaten Blitar sama di Kabupaten Banyuwangi, pasti karakter orangnya beda, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri gitu sih. Terus tadi yang paling utama yaitu harus kuat mental. Dikejar deadline gitu kan, karena kan kita tahan depres gitu juga, Ibu. Ya betul. Kadang-kadang kan pemerintahnya yang ini kan, ayo cepetan soalnya ini waktunya kan pastinya ada timeline kan setiap kegiatan. Nah itu biasanya kalau untuk proyek yang besar, kira-kira untuk dokumen yang jangka panjang itu sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau proyek yang untuk tahunan jangka pendek itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Nah kadang-kadang kan kita nerimanya nggak satu proyek saja gitu kan, ada 2 atau 3. Jadi kita harus bisa manajemen waktunya itu harus kuat gitu loh. Itu sih Mas. Baik, Ibu. Sangat ini ya, Bu, kriterianya harus kuat-kuat ini ya, Bu, kuat-kuat di manajemennya ya, Bu. Jadi kita apalagi manajemen waktu ya, Bu. Ini sangat diperlukan sekali untuk manajemen waktu ini. Untuk mengatur semua dari kita dulu ya, Bu, untuk mengatur sebuah masalah. Sebelumnya itu kita harus mengatur dulu diri kita ini dengan lebih baik ya, manajemen waktunya gitu. Seperti itu ya, Bu, kurang lebihnya. Ya. Baru bisa kita memanajemen masalah orang lain atau masalah negara misalnya, seperti itu. Ya. Dari pengalaman Ibu nih, tantangan apa yang dihadapi ketika menjadi seorang analis administrasi publik? Jadi tantangan misalnya kayak misalnya seperti misalnya kalau di dalam media ya, Bu, kalau dalam misalnya saya punya pengalaman nih, cerita sedikit ini di adventure di studio adventure di Batam itu tantangannya seperti ini, Bu. Saya kasih contoh, misalnya seperti ini tantangan. Seorang animator ini ada breaking news, ada hot news itu. Dalam waktu sekarang lebih 30 menit ini harus jadi seperti simulasi animasinya. Nah, tantangan ini seperti ini, Bu, yang dihadapi seorang analis administrasi publik. Ya, tadi sedikit banyak saya jelaskan juga yang waktu kriteria tadi ya, harus kuat mental gitu ya. Jadi tantangannya memang kita dikejar waktu, itu sudah pasti. Kemudian kita juga harus tahu karakter masing-masing daerahnya. Kemudian ini Mas, kalau misalnya ada permintaan khusus, dalam artian kalau misalnya kita kan sebagai analis itu kan berdasarkan metode, berdasarkan data dan informasi yang real gitu kan. Nah kadang-kadang itu kalau sudah masuk ke ranahnya politik, ke DPRD itu kan, kadang-kadang itu anggaran yang sudah kita susun
atau program kegiatan yang sudah kita susun itu kadang-kadang di up atau dimintai dalam tanda kutip ya, ada permintaan-permintaan tersendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tidak keluar dari jalur tidak menyalahi aturan atau kebijakan yang berlaku, kita biasanya bisa mentolerir. Tapi kalau misalnya di luar jalur dan itu sudah tidak istilahnya tidak masuk akal secara metode, nah itu biasanya kita berargumen gitu aja sih. Berargumen. Jadi berargumen ini yang seperti apa, Bu? Apa harus kita ini kayak misalnya kayak ini, Bu, seperti apa contohnya? Misalnya saya lebih dijelaskan nih, ke berargumen ini kayak konferensi atau bagaimana, Budi? Apakah harus konferensi meja bundar atau seorang analis administrasi publik ini ikut juga nih di gedung DPR nih? Apakah kurang lebihnya seperti itu, Bu? Ya. Jadi kalau setelah kita menyusun program dan kegiatan beserta anggarannya itu biasanya di-FGD-kan kan, diforumkan, itu yang diundang kepala dinas beserta perwakilan dari DPRD sama biasanya sekretaris daerah. Nah di situ mulai muncul nih, maksudnya ada titipan dari segi politik, kemudian ada kepentingan dari partai misalnya. Nah itu biasanya kita susun kembali. Nah, ketika pagu anggaran sama kegiatan yang tidak sesuai, itu biasanya kita keluarkan gitu, kita omongkan. Nah, ini tidak sesuai dengan visi misi daerah atau visi misi kalau di atas ini gubernur kayak gitu ya. Bahkan visi misi presiden. Nah kalau di luar itu, nah itu kita bisa berargumen. Bisa jadi program kegiatannya itu di-cut atau ditunda. Ditunda itu bisa dianggarkan di tahun depan atau di masa yang akan datang. Jadi misalnya kalau RPJMD ya, kemarin kan sudah sempat ngobrol sama Mas Lukman, kalau RPJMD itu kan 5 tahun. Nah kalau di luar itu berarti kita akan bisa menganggarkan itu atau mengusulkan programnya itu 5 tahun lagi gitu. Itu sih Mas. Jadi harus ya bisa berdasarkan kebijakan lah kalau yang paling aman ya. Kalau mau berargumen gitu. Tidak takut, Bu, untuk berargumen itu, Bu? Kan karena ini sih di ruang lingkup politik ini nggak ada rasa takut nih dalam diri Ibu untuk berargumen. Biasanya kan kalau seorang itu mau berargumen itu apalagi berurusan dengan politik, bahkan seorang yang besar aja, orang-orang yang sukses dan orang besar itu takut untuk berargumen. Seorang analis ini administrasi publik, sebagai analis administrasi publik ini nggak ada rasa takut gitu untuk berkecimpung dengan dunia politik itu sendiri? Ya, kalau untuk argumen sendiri itu ada bagiannya Mas. Jadi saya sebagai analis itu kan di belakang layar ya, di belakang meja, tapi tetap ikut dalam forum tersebut. Nah untuk yang berargumen biasanya paham politik dan paham kebijakan. Jadi kalau ditarik gitu ya kebijakan dari pusat, kemudian dari daerah itu kalau bisa kan dianalisis dulu gitu kan, sebelum kita berargumen kita harus paham dulu. Nah ini sempat terjadi ke diri saya sendiri. Saya sempat dipanggil oleh BPK BPK di Kabupaten Blitar. Jadi saya itu kebetulan mengerjakan punyanya Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Nah di saat yang bersamaan, kadang kan kalau penulis kan suka tipe gitu ya. Kadang kita ngerjainnya fokus di Kabupaten Blitar, ternyata yang tertulis Kota Blitar gitu. Nah akhirnya saya dituduh sebagai plagiat atau saya copy paste gitu. Terus akhirnya masuklah dokumen itu ke waktu itu BPK. Nah akhirnya saya sebagai penulis dipanggil. Kemudian saya berargumen di situ, memang saya benar-benar mengerjakan dua daerah tersebut, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Nah, tapi untuk data-data yang secara angka itu untungnya tidak ada
tidak terjadi kesalahan gitu, jadi akhirnya lolos. Itu sih Mas yang pertama kali dan mungkin terakhir kali ya, semoga saya dipanggil BPK dan deg-degan banget. Tekan ya Bu ya. Nggak seorang tapi ya prestasi juga ya Bu, atau sebagai prestasi tuh Bu dipanggil BPK ini kan semuanya nggak semua orang ini dipanggil BPK, pasti orang-orang yang penting aja nih Bu ya. Jadi yang dipanggil BPK. Jadi Ibu termasuk orang yang penting saat itu. Jadi Bu untuk kita beralih ke masalah data ini. Dari ruang lingkupnya data itu sendiri. Data-data apa aja sih Bu? Data-data apa yang harus dipersiapkan? Seperti misal di sebuah daerah di Banyuwangi misalnya, seorang analis ini menganalisa ataupun dia menganalisa sebuah masalah di Banyuwangi. Nah, yang diurus atau yang dikerjakan oleh seorang analis administrasi publik itu apa? Kalau untuk datanya sendiri itu, atau tentang bangunan, atau kan Ibu sendiri mengampu pelajaran mata kuliah administrasi pembangunan. Biasanya seperti itu, apa Bu data-data apa yang harus yang dikerjakan oleh seorang analis administrasi publik? Ya, kalau saya ya lebih ke perencanaan pembangunan ya. Jadi kalau secara sekilas judul itu bukan hanya bangunan aja, tapi semua sektor yang menyangkut terselenggaranya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi sektornya itu tidak hanya bangunan aja, tapi juga sektor kayak pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan, industri, jasa pariwisata, jasa hiburan dan seterusnya. Itu kalau di PDRB ada 17 kalau nggak salah, 17 sektor yang mana kita semua itu harus menganalisis, harus bisa merencanakan program dan kegiatan apa yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu gitu. Dan itu nanti diselenggarakan oleh dinas, kantor, badan yang terkait seperti itu. Nah, untuk data-data tersendiri itu tidak sederhana yang kita bayangkan gitu. Tapi untuk data itu sendiri, data dan informasi itu disediakan oleh surveyor. Jadi beda antara surveyor sama analis. Jadi kalau surveyor itu memang dia terjun lapangan, tahu keadaan lapangan, yang mana nanti data dan informasinya itu kita florkan, kita FGD-kan gitu ya istilahnya ke kita sebagai analis. Kemudian data dan informasi itu kita olah menggunakan metode-metode tertentu. Nah kalau di kita ada kayak regresi gitu ya untuk merencanakan untuk melihat pengaruhnya gitu, atau mungkin forecasting untuk merencanakan sesuatu di masa yang akan datang seperti itu sih. Dan metodenya banyak lagi yang lain. Itu sih Mas Lukman. Boleh nih Bu disebutkan satu aja metode menjadi seorang analis administrasi publik. Seperti misalnya contohnya ini kayak pendidikan di Banyuwangi ini rendah gitu, lagi rendah-rendahnya misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang analis administrasi negara dari mulai menganalisa, membuat data, sampai untuk pengajuan ke pemerintah itu yang contoh sederhananya itu seperti apa Bu? Garis besarnya itu. Ya, misalnya di bidang pendidikan itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sektor pendidikan itu banyak indikatornya. Nah, itu jadi masing-masing sektor itu memiliki indikator. Contohnya pendidikan. Nah, dikatakan pendidikannya rendah itu ada beberapa indikator. Seperti kayak angka putus sekolahnya itu dilihat, kemudian angka melek hurufnya itu dilihat. Nah itu tidak hanya data sekarang tapi data yang masa lampau. Jadi 5 tahun ke belakang itu kita lihat trennya bagaimana, apakah naik terus. Jadi kalau naik itu kan berarti pendidikannya rendah ya, atau naik turun atau bahkan turun kayak gitu kan. Nah itu di rata-rata. Nah setelah itu kita akan melakukan forecasting di masa sekarang dan masa yang akan datang itu seperti apa dari data yang sudah disediakan tadi. Nah setelah ketemu nih hasilnya baru dideskripsikan. Dideskripsikan ini tidak hanya mendeskripsikan angkanya tadi, tapi juga sekalian
program apa yang dibutuhkan untuk mengentaskan pendidikan seperti itu. Nah, setelah itu dilihat bagaimana sih rasionya, misalnya rasio guru dan siswa, terus rasio apa jumlah sekolah dan seterusnya. Nah, setelah ada program baru diturunkan ke kegiatan. Nah, kegiatan itu lebih spesifik. Nah, nanti setelah jadi anggarannya dipasang gitu. Jadi pagu pendapatan daerah Banyuwangi misalnya, itu berapa sih 1 tahunnya? Jangan sampai pendidikan ini melebihi, kan ada peraturan. Di anggaran gitu ya Bu? Ya betul. Kalau Di pendidikan, anggaran daerah gitu ya Bu? ya kalau pendidikan kan sudah dipasang 20%. Nah, itu sudah paten dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Nanti baru dikeluarkan ke dinas pendidikan dan seterusnya. Pendidikan dan seterusnya ya Bu. Jadi dari menganalisa masalah sampai pengajuan itu itulah seorang analis administrasi publik ya. Jadi tugasnya amat berat ya Bu. Tapi keren gitu ya Bu, menganalisa Ya, seperti sendiri sih, dokter Mas. ya Bu. Dokternya ini ya Bu, negara ya Bu, seperti itu ya Bu. Ya, Kalau tapi kita tentu lihat. nggak sendiri sih. Ada tim. Nah, tim. Ya. Tapi kan kalau dilihat dari sekilas pribadi seorang analis administrasi publik ini kurang lebihnya seperti dokter ya Bu. Dokter tadi nggak hanya manusia sakit gitu. Jadi sebuah negara itu bisa memilih masalah dan solusinya ada di seorang analis administrasi publik ini. Bagi Bu, dari pengalaman yang keren ini ya Bu, apa motivasi Ibu memilih pekerjaan sebagai seorang analis administrasi publik? Motivasinya itu apa yang membuat Ibu ini mengarah ke administrasi publik? Kok nggak ke teknik arsitek atau teknik sipil? Kok harus atau kok saya ini kepingin ke administrasi publik? Apa motivasi atau dorongan motivasi Ibu untuk memilih administrasi publik? Ya, kalau untuk historisnya bukan ke administrasi publik ya dulunya, karena saya mungkin nggak suka yang berbau angka-angka ya sebenarnya. Karena saya juga SMA-nya di sosial, jadi saya kalau mau ke teknik ya gimana ya, mikir-mikir lagi. Nah, tapi ternyata di administrasi publik pun itu ternyata seru gitu loh, karena ada tantangan-tantangan yang mungkin tidak banyak mahasiswa tahu gitu kan. Kalau di bangku kuliah kan kadang cuma textbook gitu aja kan, banyak teorinya, banyak hafalan kebijakannya, peraturannya, undang-undang dan seterusnya. Tapi ketika kita di lapangan, karena saya motivasinya dulu masuk di lab itu pengen tahu sih bagaimana sih ilmu sosial itu bisa dipraktekin gitu kan. Karena menurut saya waktu itu saya nggak tahu kalau ilmu sosial itu ada praktikumnya gitu kan, khususnya di administrasi publik ternyata ada praktikumnya. Maka saya motivasinya itu pengen mengaplikasikan teori yang ada di kelas gitu kan, gimana sih rasanya praktek di lapangan, dan ternyata seru sih. Seru ya Bu. Bukannya administrasi publik ini malah hitung-hitungan ya Bu? Kan dari mungkin statistika kan itu ada itu Bu. Jadi kenapa nih Bu kok malah milih administrasi publik, kok nggak kedokteran misalnya kayak gitu, atau hukum kan mungkin kita bergelut ke masalah hukum atau peraturan, nggak masalah ini. Kalau kan hitung-hitungan kan lebih, kalau administrasi publik ini kan masalah data dan itu menghitung. Kok Ibu kok malah tergiur atau maksudnya malah tertarik nih ke sini padahal nggak suka gitu? Iya benar. Sebenarnya agak terjerumus juga sih. Terjerumus karena nggak tahu kalau atau karena siapa ini Bu? Terjerumus karena nggak tahu kalau ternyata di administrasi publik pun ada angka juga gitu kan. Kalau di UB dulu, kalau waktu saya kuliah memang nggak ada statistik Mas, jadi adanya itu cuma analisis data kuantitatif, dan di mana sangat ini banget ya nggak mendalam gitu loh. Jadi cuma dikenalin kalau ternyata administrasi publik itu juga membutuhkan data gitu kan, kayak misalnya menghitung
populasi masyarakat, kemudian kebutuhan misalnya sekarang ya bantuan BLT dan seterusnya itu kan harus jelas juga gitu kan untuk memberikan atau memutuskan sebuah kebijakan tertentu. Nah itu sih menurut saya seru-seru aja sih karena lebih ke aplikatifnya itu ke masyarakat luas. Kalau misalnya hukum ada juga hukum administrasi negara, tapi lebih berkutat ke internal bagaimana administrasi negara itu secara law-nya, hukumnya, kemudian peraturannya. Kalau misalnya di sains mungkin kalau lebih cocok di teknik sipil atau teknik arsitek kayaknya saya nggak mampu ya Mas untuk menghitungnya lebih rumit. Ya. Rumit seperti itu ya. Ya Jadi betul. segala bidang ini pasti ada perhitungannya ya Bu. Seperti itu. Betul. Iya. Jadi nggak ada bidang di bidang-bidang di dunia ini yang nggak ada perhitungannya. Jadi semuanya itu pasti menghitung seperti itu. Bahkan kita mandi pun ini diperhitungkan, nggak mungkin kita 1 jam atau 2 jam di kamar mandi misalnya, contohnya seperti itu ya Bu, dihitungkan dari manajemen waktu seperti itu. Iya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita butuh yang namanya angka ya. Iya, betul sekali. Baik Bu, untuk saat ini misi Ibu sebagai seorang analis administrasi publik itu apa ya Bu, untuk misinya cara memotivasi pemuda ini, misinya misalnya kayak mendorong atau memperkenalkan administrasi publik itu seperti ini, enak kok misalnya seperti itu. Ini nggak soal menghitung aja, ini yang nggak suka menghitung aja bisa nyaman di sini kayak seperti itu Bu. Sebenarnya apa Bu misi-misi Ibu untuk sebagai analis administrasi publik? Ya, sebenarnya luas ya Mas di administrasi publik itu. Kalau misalnya nggak ada hitung-hitungannya sama sekali, itu lebih ke pelayanan publik bisa, atau mungkin ke kebijakan yang saya ceritakan tadi. Jadi setelah ada perencanaan yang matang gitu kan, terus menyusun kebijakan. Jadi istilahnya kalau dari perencanaan itu kan bahan mentahnya untuk dijadikan sebuah peraturan kayak gitu kan. Nah nanti peraturannya diaplikasikan atau diimplementasikan itu di pelayanan publik. Jadi bagaimana sih melayani masyarakat dengan baik gitu kan? Gimana sih caranya melayani masyarakat dengan pelayanan prima seperti itu. Nah itu sih, jadi kalau menurut saya visi misi untuk masuk di administrasi publik sih ini ya, jangan takut apapun, maksudnya lebih ke dilihat tantangannya aja sih sebenarnya, gitu sih Mas. Oh, baik Ibu, tadi misinya lebih jangan takut masuk ke administrasi publik ini ya. Karena semua bidang jangan sampai jangan takut ya atau minder gitu ya, nggak bisa hitung-hitungan atau apa. Misinya Ibu lebih mengenalkan ini administrasi publik itu apa ya Bu, misinya Ibu ke depannya ya, saat ini dan ke depannya ya. Nah untuk terakhir pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada anak muda yang ingin memilih profesi analis administrasi publik, pesan atau kesan yang mau Ibu sampaikan seperti itu? Ya pesannya mungkin menurut saya apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, apapun fokus studi yang kalian ambil gitu, jangan takut untuk gagal. Pasti setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki minat yang berbeda-beda gitu. Lakukan yang terbaik aja. Jadi apapun, sekecil apapun, lakukan yang terbaik aja sih. Jadi sedikit banyak insya Allah bisa merubah diri, apalagi merubah dunia. Gitu aja sih.
Baik, Ibu Anggra. Kesimpulan malam ini yaitu sebagai manusia yang menjalani kehidupannya, tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup kita semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Terkadang kita membutuhkan kata-kata motivasi hidup dari seseorang terdekat kita untuk senantiasa membuat hidup kita lebih semangat. Untuk kunci keberhasilannya itu berhenti menyalahkan segalanya, ambil risiko, bermimpi lebih besar dan berharap lebih besar. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Lakukan apa yang membuatmu bahagia, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Saya Lukman Arif, pamit undur diri. Salam Sobat Ngobris, ngobrol bareng anak.